Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin sekalian, di sini saya akan melanjutkan kisah tentang perjanjian Hudaybiyah Abu Jandal dan Abu Bashir, yang mana kemarin kita belum selesai, dan di sini saya akan melanjutkan ceritanya. Setelah selesai perjanjian Hudaybiyah, seorang sahabat yang bernama Abu Bashir radhiyallahu an melarikan diri ke Madinah setelah keislamannya. Kaum kufar mengutus 2 orang untuk membawanya kembali ke Mekah, dan seusai dengan perjanjian, Nabi SAW mengembalikan Abu Bashir kepada mereka. Abu Bashir berkata, "Ya Rasulullah, aku datang setelah menjadi muslim, dan engkau kembalikan aku kepada kaum kufar." Nabi SAW menasihatinya agar bersabar, dan beliau bersabda, "Insya Allah, sebentar lagi Allah akan membukakan jalan bagimu." Akhirnya Abu Bashir radhiyallahu anhu dikembalikan ke Mekah bersama kedua utusan tadi. Di tengah perjalanan, Abu Bashir radhiyallahu anhu berkata pada seorang penjaganya, "Hai kawan, pedangmu bagus sekali." Karena merasa pedangnya dipuji, orang itu dengan bangga mengeluarkan pedangnya. "Ya, aku telah menebas banyak orang dengan pedang ini." Sambil berkata demikian, ia memberikan pedangnya kepada Abu Bashir radhiyallahu anhu. Begitu berada di tangannya pedang itu, Abu Bashir radhiyallahu anhu langsung mencoba pedang itu kepada pemiliknya. Ketika orang kafir lainnya melihat temannya tewas, ia merasa bahwa sekarang adalah gilirannya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung melarikan diri ke Madinah. Setibanya di hadapan Nabi SAW, ia berkata, "Temanku telah dibunuh dan sekarang giliranku." Pada saat itu, Abu Bashir radhiyallahu anhu pun tiba di hadapan Nabi SAW. Ia berkata, "Ya Rasulullah, engkau telah memenuhi janjimu dengan mereka, dan aku pun telah dipulangkan. Namun aku tidak memiliki janji apapun yang menjadi tanggung jawabku atas mereka. Kulakukan semua ini karena mereka berusaha mencabut agama dari diriku." Maka Rasulullah pun menjawab, "Kamu telah menyulut api perang. Seandainya ada yang dapat menolongmu." Atas sabda itu, Abu Bashir radhiyallahu anhu memahami bahwa jika ada kaum kafir yang memintanya kembali untuk pergi ke sebuah tempat di dekat pantai. Berita ini telah diketahui oleh orang-orang di Mekah. Abu Jandal radhiyallahu anhu yang telah diceritakan dalam kisah sebelumnya pun melarikan diri dan bergabung dengan Abu Bashir radhiyallahu anhu. Demikian juga orang-orang yang telah masuk Islam, banyak yang bergabung dengan Abu Bashir radhiyallahu anhu. Dalam beberapa hari, mereka menjadi sebuah gerombolan kecil. Mereka sampai di sebuah hutan yang di dalamnya tidak ada makanan atau kebun sedikit pun. Juga tidak ada penduduk. Hanya Allah yang mengetahui keadaan mereka. Namun mereka telah mencekik leher para penzolim yang kezolimannya membuat mereka melarikan diri. Jika ada kafilah yang melewati tempat tersebut, mereka akan melawannya dan menyerangnya. Kaum kufar di Mekah pun merasa ketakutan, sehingga mereka terpaksa menjumpai Nabi SAW dan merayunya dengan membawa nama Allah, alasan kekeluargaan, dan sebagainya agar mereka dipanggil dan kelak dapat diikat dengan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana orang-orang muslim lainnya, dan perjalanan mereka pun lancar kembali. Akhirnya Nabi SAW menulis surat kepada mereka dan mengizinkan mereka kembali. Ketika surat itu tiba di tangan Abu Bashir radhiyallahu anhu, ia sedang menderita sakit yang sangat parah, dan ia pun wafat ketika tangannya sedang memegang surat Nabi SAW. Faidah yang bisa kita ambil dari cerita di atas adalah, jika agama yang kuat terdapat pada diri seseorang dengan syarat agamanya benar, maka kekuatan apapun tidak akan dapat melepaskan agama yang ada pada dirinya. Dan Allah SWT berjanji akan menolong setiap muslim dengan syarat ia benar-benar muslim.